Danyon. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya, juga kepada bapak-bapak sesepuh, bapak ibu, dan ibu-ibu WHDI, anak-anak Pasraman yang hadir di sini. Terima kasih sudah hadir. Nah, sebelum kita mulai, hari ini adalah merupakan acara Dharmatula yang kami akan bacakan sedikit tentang kurikulum vitae dari narasumber kita yang bernama I Ketut Budiase. Jadi lahir di Buleleng 30 Mei 1975. Beragama Hindu, kemudian tinggal di perumahan Bukit Golf Arcadia Housing One, Blok A8 nomor 9 Cibubur. Kemudian kalau ada nomor teleponnya juga ada, kalau barangkali ada yang nanti menanyakan bisa ya. Kemudian kalau formal education-nya yaitu lulusan dari Brawijaya University Electrical Engineering tahun 2000. Kemudian masternya di Universitas Atmajaya Magister Management dengan bidang Human Resources Jakarta 2008. Berkarir sebagai direktur di PT Monex Investindo Future dari tahun 2010 sampai saat ini. Kemudian pengalaman organisasi beliau adalah Deputi Chief Editor Media Hindu, jadi editor dari kepala editor ya, Hindu, Media Hindu. Mungkin kita dulu sering Pak ini berlangganan, terutama saya juga berlangganan tuh Pak, sampai selesai cetaknya ya Pak ya. Kemudian sebagai Jenderal Sekjen dari Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia atau ICI dari 2013 sampai 2018, kemudian 2018 sampai 2023. Kemudian Sekretaris Jenderal Darsinapati Institute 2008 sampai 2013. Presidium Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Jakarta 1999 sampai 2002 dan leader unit aktivitas kerohanian Hindu Dharma Brawijaya University Malang 1997 sampai 1994. Jadi demikian yang bisa kami ceritakan. Mungkin salah satunya kalau nggak salah Sekjen PHDI ya Pak ya, nasional, jadi beliau ya. Jadi sebagai Sekretaris Jenderalnya. Baik, untuk itu kami persilahkan kepada Bapak I Ketut Budiase untuk mempresentasikan intinya sebelum kita mengadakan tanya jawab. Silakan Pak. Oke. Sane pinih suci yang titiang ide pandita pinandita yang baru satu kata sudah keluar kopinya, luar biasa ini. Kalau 2 kata 3 kata nanti keluar begulingnya pasti ini. Katanya begitu kalau semeton Bali nge. Sane pini suci yang titiang ide pinandite lanang istri samian. Sane sangat yang hormati Bapak Ketua Parisade Kabupaten dan Kota beserta jajaran pengurus barangkali, Pak Ketua Banjar, Sane sangat yang hormati, Pak Danyon, terima kasih Bapak sudah hadir. Kemarin katanya Pak Wisnu juga kesini, berarti ketemu senior gitu nge, yang juga kebetulan karena bergaul di PHDI jadi ketemu dengan banyak teman-teman dari angkatan, baik angkatan laut, angkatan udara. Kemarin kebetulan Pak Putra Widi jadi ketua Dharma Santi, pasti senior Pak Danyon juga gitu. Terima kasih Bapak sudah sangat concern. Yang barusan dapat bisik-bisik nih, Danyonnya luar biasa, sangat aktif, karena biasanya baru aktif itu setelah pensiun. Nah ini masih muda, berkarir cemerlang dan aktif di keumatan, itu sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan karirnya cepat
Bapak, karena umat membutuhkan banyak orang-orang seperti Bapak yang tidak hanya sukses di karir tapi juga sukses di pembinaan umat. Karena dua-duanya kalau dari pengalaman Tiang itu berkelindan gitu. Orang yang sukses karirnya tapi tidak sukses secara sosial, tidak sukses sumbangsihnya di keumatan, ini biasanya ya masih agak-agak ada kurang-kurangnya lah gitu. Ini sempurna kalau kesuksesan pribadi kita diimbangi dengan kesuksesan kita berkontribusi pada masyarakat. Matur suwun sekali lagi Pak Dandion, doa terbaik untuk Bapak, semoga karirnya semakin cemerlang ke depan. Bapak Ibu, adik-adik semua, teman-teman, terutama nih adik-adik yang di depan saya nih, kelihatannya paling mayoritas peserta Dharma Dula hari ini adalah adik-adik gitu ya, dari SMA dan SMP. Tadi sudah diperkenalkan bahwa saya secara pribadi sebenarnya tidak memiliki latar belakang agama. Ya, sarjana S1 saya teknik elektro, belajar setrum, sinyal dan lain sebagainya. S2 saya manajemen, belajar tentang manusia. Tidak ada belajar tentang agama kecuali sekarang setelah umur 48 tahun baru ngambil kuliah S1 di Setah Dharma Nusantara Jakarta. Kenapa? Karena ya begini-begini ini sering harus berbicara agama, akhirnya ya biar ada isinya sedikit lah, dapat kulit-kulitnya minimal, akhirnya kuliah lagi S1. Sekarang baru semester 5 bersama istri saya berdua kuliah bareng. Itu kalau cerita-cerita teman-teman itu kan enak kalau punya pacar mahasiswi gitu. Jadi saya biar punya pacar mahasiswi, istri saya kuliahkan sehingga dia jadi mahasiswi. Jadi saya di usia 48 tahun akhirnya punya pacar mahasiswi, gitulah kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi bisa dicontoh Bapak-bapak, Ibu-ibu yang pengen punya pacar mahasiswi silahkan kuliah lagi. Karena sebagai pembuka Bapak Ibu, jadi hari ini saya tidak akan memberikan materi seperti orang yang nanti saya takut karena tadi secara usia juga di sini banyak yang lebih penglingsir dari saya, nanti mengajari bebek berenang gitu ya. Nanti lebih baik rasanya kita sharing saja, barangkali ada dari Tiang yang bisa Tiang bagikan. Dan biasanya Bapak Ibu dari pengalaman Tiang, apa yang Tiang sampaikan itu biasanya teman-teman Bapak Ibu Samian sudah tahu semua, nggak ada barang baru. Tapi lebih baik kalau kita mendengar dari orang lain itu aja. Seperti HP itu perlu cas lah kadang-kadang gitu, meskipun di dalamnya udah ada setrumnya juga gitu, udah ada baterainya juga. Jadi pertemuan kita kali ini Tiang sekali lagi tidak dalam konteks untuk satu arah mengajarkan sesuatu, tetapi moga-moga ini menjadi trigger, menjadi pemantik begitu, sehingga membangkitkan lagi memori, membangkitkan lagi pengetahuan, wawasan yang sudah ada di memori Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Itu ya. Karena Tiang sekali lagi tidak memiliki latar belakang agama, jadi sebenarnya agak seperti apa yang dibilang ya, tanduk ngelewatin kuping gitu. Jadi berbicara sesuatu yang tidak terlalu kita pahami juga gitu, karena berbicara agama itu sangat-sangat luas, sangat-sangat mendalam. Jadi mari Bapak Ibu dengan kerendahan hati, Tiang ingin memulai, mohon slide-nya. Tiang sebenarnya memulai pemaparan kali ini, sharing kali ini dengan Gayatri Mantram. Pasti semuanya sudah hafal, adik-adik juga pasti sudah hafal karena ini tiap hari 3 kali kita lantunkan gitu ya. Kenapa Gayatri Mantram ini luar biasa? Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu semeton semua, kenapa ini kita gunakan sebagai pembuka Gayatri Mantram ini? Karena berbeda dari doa-doa yang lain. Biasanya kalau doa itu apa sih? Kita minta agar jalan dimudahkan, yang jomblo agar ketemu jodoh, gitu kan? Yang sedang bermasalah agar masalahnya diambil, dibuang, yang sakit disembuhkan, yang lagi berantem dengan pacar didamaikan, kan gitu-gitu biasanya doa itu. Pokoknya yang enak-enak, ibaratnya Tuhan itu kita perintah-perintah lah.
kita perintah begini, kita perintah begitu, dan permohonannya banyak sekali, seperti datang ke Indomaret gitu, bawa list belanja gitu, maunya ini, maunya itu, padahal modalnya cuma dupa satu batang gitu ya. Jadi kadang-kadang kita berdoa begitu, tapi Gayatri Mantram ini memiliki cara yang berbeda. Apa yang dia mohonkan adalah, ya Tuhan, ya Dewi Gayatri, berikanlah sinarmu yang maha suci untuk menerangi budiku, untuk menerangi batinku gitu. Karena dengan batin yang dicerahkan, kita tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Bahkan Tuhan tidak perlu membantu kita dengan cara yang lain. Begitu budi batin kita dicerahkan, maka kita akan bisa membimbing diri kita sendiri. Kita bayangkan, kita tiap pagi sudah, tiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Baru bangun tidur kita sudah dihadapkan pada pilihan. Sekarang kemana nih? Sekolah apa bolos? Main game apa mandi? Mau apa? Kemerajan apa telepon ayang dulu gitu kan? Jadi pilihan kita itu setiap hari, setiap detik kita dihadapkan pada pilihan. Bayangkan kalau setiap detik pilihan itu kita mohon agar Tuhan menuntun, capek juga Tuhan nuntun kita, apalagi kita berbanyak begini. Jadi cara terbaik, doa terbaik adalah, ya Tuhan berilah sinarmu yang maha suci sehingga batinku tercerahkan. Karena dengan batin yang cerah kita bisa menuntun diri kita sendiri dalam setiap pilihan itu. Sekarang mau nelpon ayang atau mau mandi terus sembahyang, ya kalau orang yang tercerahkan, nelpon ayang ntaran aja. Sekarang saya mandi, setelah saya mandi saya sembahyang, setelah sembahyang ketemu orang tua, menyapa orang tua, baru mau WA pacar, mau apa, baru urusan berikutnya gitu ya. Jadi semoga kita semua dengan restu dari Dewi Gayatri, kita bisa membimbing diri kita. Jadi itu adalah doa kita semua pagi ini sebelum kita memulai, sehingga apapun yang kita diskusikan ke depan, kita bicarakan ke depan, dituntun oleh Hyang Maha Suci Dewi Gayatri, sehingga yang kita bicarakan, yang kita ucapkan hanya hal-hal yang baik. Ya, kalau ada kepleset lidah yang menyinggung, yang tidak menyenangkan, yang mohon gengreun sinampura, maaf di depan. Bener nggih? Raris, halaman berikutnya. Nah, karena tema kita adalah untuk persatuan umat berdasarkan kitab suci Weda, gitu ya. Jadi judulnya yang agak persingkat, Bapak Ketua. Intinya kita ini berbeda-beda. Itu keniscayaan, nggak ada yang minta wajahnya ada yang bulat, ada yang lonjong kulitnya, ada yang hitam dikit, ada yang putih, ada yang suku Bali, ada yang suku Jawa. Itu nggak minta kita begitu, bahkan dilahirkan pun kita nggak minta. Tapi tiba-tiba makbles kita lahir dengan kondisi seperti ini, berbeda dari orang lain. Saya lahir di Buleleng, ada yang lahir di Badung, ada yang lahir di Gianyar, itu baru di Bali, ada yang lahir di Afrika, ada yang lahir di Amerika, ada yang lahir, nggak ada yang minta, tiba-tiba dapat begitu. Jadi kalau perbedaan itu membuat kita terpecah, maka kita punya 1 juta alasan untuk terpecah. Karena kita memang berbeda-beda, hidungnya beda, bibirnya beda, rambutnya beda, kulitnya beda, semuanya berbeda. Nah, apa yang mempersatukan kita sebagai orang Hindu? Salah satunya adalah Weda. Karena judul yang diminta oleh panitia adalah, oleh Pak Ketua PHDI adalah, bagaimana kita menjalin persatuan di tengah perbedaan itu berdasarkan kitab suci Weda. Jadi yang kita bedah pertama kali adalah Weda dulu. Tidak dalam-dalam lah, kulit-kulitnya saja, karena sekali lagi Tiang juga bukan ahli Weda gitu nggih. Tiang sampaikan dulu di depan. Raris, halaman berikutnya. Weda itu Bapak Ibu, Weda itu berbeda dengan agama lain yang kitab sucinya dibedah tiap hari, dibaca sloka ayat per ayat tiap hari. Kita agama Hindu rata-rata beragamanya dengan cara yang berbeda. Dengan cara apa kita beragama? Ya pokoknya pagi sudah sembahyang, Trisandi udah syukur. Kadang-kadang 3 hari nggak sembahyang. Akui saja kadang-kadang begitu. Kalau lagi males, emang nggak ada hukumannya 3 hari nggak sembahyang, nggak bikin kita dibakar di neraka, enggak. Itu hanya hukum alam saja. Kalau kita rajin mendekatkan diri pada sumber api, ya di musim dingin kita angkat badan kita, gitu aja. Kalau kita menjauh kita agak dingin lah, gitu ya. Tidak ada
keharusan kita untuk membaca, menghafal dan lain sebagainya. Terima kasih tadi kepada adik pembaca Bhagavad Gita yang sudah luar biasa caranya membaca. Mudah-mudahan itu sesuatu yang luar biasa lah ya. Di zaman saya dulu punya Bhagavad Gita juga enggak gitu. Jadi beragamanya dengan cara apa? Pokoknya ngayah ke pura, bisa nyait canang, bisa ngulat kelakat, bisa bikin penjor, terus odalan 1 minggu sebelumnya kita udah sibuk di Banjar untuk ngayah segala macam, ngelawar, babi guling dan lain sebagainya. Setelah itu sembahyangnya 10 menit, setelah itu pulang gitu ya. Biasanya cara beragama kita hanya begitu. Di sana hafal nggak kitab suci Weda? Lihat aja nggak pernah gitu. Biasanya begitu di zaman saya. Adik-adik sekarang sudah jauh lebih baik, sudah memiliki, setidaknya sudah memiliki kitab Bhagavad Gita biasanya, karena itu kitab yang paling banyak dicetak dan dibagikan. Sehingga setidaknya adik-adik sudah memiliki banyak referensi untuk belajar kitab suci gitu ya. Tadi buktinya itu membacanya dengan bukan membaca lagi, sudah sangat lancar, sudah sangat hafal gitu ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Weda itu kalau kita dalami gitu ya, dan inilah yang perlu kita lakukan ke depan. Weda itu ternyata luar biasa kedalamannya gitu ya. Dia membahas sesuatu yang menyangkut ketuhanan, juga menyangkut tentang yang keduniawian. Jadi tidak hanya menyangkut Tuhan, tapi juga menyangkut sesuatu yang duniawi. Dia menyangkut parawidya dan aparawidya gitu ya, sesuatu yang ilahiyah dan sesuatu yang duniawi. Jadi Bapak Ibu, itulah yang kalau kita dalami itu bisa mempersatukan kita. Bagaimana dia mempersatukan kita? Laris, halaman berikutnya, mohon dibantu. Nah, Weda itu membahas kita. Dia membahas kita dari badan kita sampai jiwa kita. Kalau ilmu kedokteran, secanggih-canggihnya ilmu kedokteran yang dipelajari apa? Badan, fisik, sakit mata, sakit kulit, sakit jantung, sampai di bedah dalam-dalam. Jiwanya kita dapatkan pelajarannya dari agama. Agamalah, Wedalah yang bisa memberikan kita pengetahuan tentang hakikat jiwa. Gitu nggih, Bapak Ibu. Menurut Weda, kita ini terdiri dari tubuh, ini yang kita lihat. Kemudian dia juga pikiran, intelek, yang menyebabkan kita bisa berpikir, belajar. Dan satu yang tidak bisa kita lihat tetapi kita yakini ada, yaitu Atman, yaitu Tuhan yang ada di dalam diri. Dan itu adalah sesuatu yang sama yang ada di diriku dengan yang ada di teman-teman semua. Sesuatu yang ada dalam diri saya, dalam diri Bapak Pinandite, dalam diri Bapak Ketua PHDI, dan dalam diri kita semua, itu adalah sesuatu yang sama, yaitu unsur ketuhanan. Katanya kan begitu kan? Atman itu percikan dari Brahman, itu kita semua sudah tahu. Berikutnya Bapak Ibu, niki kita cepat saja. Nah, ini disebutkan kita semua adalah Atman. Ini juga kita semua sudah tahu, jadi saya tidak akan berlama-lama di sini. Silakan berikutnya. Nah, tapi kenapa kita berbeda-beda? Kenapa kita, katanya di sini ada Atman yang sama, tapi kenapa kita yang berbeda-beda? Kalau Upanishad menyatakan bahwa itu diibaratkan 2 burung. Yang satu burung yang sebagai penonton, yang satu burung sebagai pelaku. Itulah dualisme Atman koton. Jadi ada yang menggerakkan kita sebagai penggerak, ada yang satu yang tidak terlibat, hanya sebagai saksi, gitu ya. Dan Bapak Ibu, kita semua dipengaruhi oleh yang disebut triguna gitu ya. Ini juga pasti semua sudah tahu karena sudah diajarkan dari SD, SMP, SMA, universitas. Triguna itu semuanya sudah tahu lah, satuan rajas tamas gitu ya. Jadi kalau orang ketemu seorang maharsi yang sudah sangat tenang, meditasi, digoyang-goyang nggak marah, dicaci maki nggak terpengaruh, itu satwam. Jiwa yang tenang, jiwa yang teduh, jiwa yang damai, jiwa yang tidak terpengaruh, bahkan sudah tidak punya keinginan macam-macam. Damai, tenang, tentram, satwam. Ada lagi, tapi kalau satwam semua nggak bergerak dunia ini.
Kita butuh orang yang punya energi yang luar biasa, yang bergerak, yang terus-menerus pengen mendobrak, mendorong, lari kenceng. Nah, itu sifat rajas. Kita semua punya itu. Tinggal mana yang dominan.